paling meningkat terutama pada anak muda. Apa faktornya dan kenapa gejalanya bisa muncul tiba-tiba? Tim kami sudah menyiapkan liputan khusus untuk Anda. Pemirsa, seperti yang bisa kita lihat, paparan asap rokok dapat memicu serangan asma, terutama pada anak-anak dan remaja. Selain asap rokok, ada banyak faktor lain yang dapat memicu asma, mulai dari occupational irritan, infeksi virus di saluran pernapasan, alergen, polusi udara, perubahan suhu, hingga faktor genetik. Untuk penjelasan lebih jauh, mari kita dengarkan penjelasan dari seorang dokter paru. Asma merupakan salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa dikenal dengan PPOK, yang biasanya disebabkan oleh adanya inflamasi serta peningkatan reaktivitas terhadap berbagai stimulus dan menimbulkan sumbatan aliran udara pada saluran pernafasan. Inflamasi yang terjadi pada penderita asma ini meliputi interaksi antara sel, mediator-mediator, kemokin, serta sitokin. Apabila inflamasi mencapai fase kronik, maka akan menimbulkan peningkatan hiperresponsif yang menimbulkan gejala seperti dada terasa berat, terjadinya mengi, kemudian sesak nafas, serta batuk-batuk yang biasa terjadi pada malam atau dini hari. Kemudian penyempitan ini biasanya bisa membaik dengan atau tanpa obat. Untuk mengontrol asma ini, pasien dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menghindari alergi dan iritasi, kemudian menjaga pola hidup dengan sehat, kemudian sering-sering berolahraga, yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan terutama pada rumah sendiri. Saat terjadi serangan asma, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah tetap tenang dan coba membantu pasien untuk mengendalikan rasa cemas, karena kepanikan akan memperburuk kondisi dari pasien. Setelah itu kita mencoba untuk memposisikan pasien itu duduk tegak dan juga bahu yang rileks agar saluran pernafasan pada pasien itu terbuka. Setelah itu, kita dapat menggunakan inhaler pereda yang umumnya mengandung salbutamol. Nah, cara pemakaian inhaler itu yang pertama, kita meminta pasien untuk menghembuskan nafas secara perlahan, kemudian kita memposisikan inhaler ke dalam mulut. Setelah itu kita tekan inhaler sebanyak 1 kali, kemudian kita meminta pasien untuk menarik nafas secara perlahan. Lakukan langkah berikut sebanyak 4 kali semprot dengan jarak waktu 30 detik. Nah, apabila kondisi pasien itu tidak kunjung membaik, kita dapat melakukannya hingga 10 kali semprot. Nah, dalam proses ini kita juga harus tetap memperhatikan kondisi pasien dan juga jika kita sudah memberikan pasien ini dosis yang maksimal dan juga kondisi pasien ini tidak membaik, justru memburuk seperti sulit untuk berbicara, lemas, bahkan kebingungan. Nah, kita dapat langsung menghubungi layanan gawat darurat agar pasien dapat mendapatkan pertolongan yang tepat dan cepat agar kondisi pasien tidak lebih buruk. Dulu aku sering sesak napas waktu kakakku masih nge-vape di dalam rumah. Tiap malam aku nggak bisa tidur karena dadaku rasanya berat banget. Tapi setelah kakak aku berhenti nge-vape dan aku rutin kontrol ke dokter, aku bisa beraktivitas normal lagi. Sekarang aku lebih hati-hati, selalu bawa inhaler dan jaga kebersihan rumah biar gak banyak debu. Pemirsa, asma bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Tapi kabar baiknya penyakit ini bisa dikendalikan.
Kuncinya adalah dengan mengenali gejala, menghindari pemicu, menjaga lingkungan untuk tetap bersih, dan jangan merokok di dalam rumah. Karena satu keputusan kecil bisa melindungi seluruh keluarga. Sekian liputan hari ini, saya Nadine dan saya Kiani mengucapkan terima kasih.